Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memulai membawakan materi yang akan saya bawakan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salman Salimu dengan stamuk Q1218159 dari kelas ITPD 2018 jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Hololeo Kendari. Baik, tujuan saya mempresentasikan materi ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen aplikasi bioteknologi pangan. Oke, yang akan kita bahas untuk pertama kali yaitu pentingnya mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Yang akan menjadi pertanyaan di sini, apa sih pentingnya untuk mempelajari mata kuliah bioteknologi pangan itu? Pentingnya aplikasi bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan sendiri adalah suatu proses pemanfaatan organisme atau enzim untuk menghasilkan suatu produk, baik secara konvensional maupun modern. Manfaatnya bagi kepentingan manusia yaitu menciptakan jenis pangan baru yang lebih kaya akan nutrisi. Dua, menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam dan alkohol. Yang ketiga yaitu menciptakan pangan yang lebih berkualitas dan memiliki daya simpan yang lebih lama. Oke, di sini peran dari aplikasi bioteknologi pangan itu sangat penting bagi kepentingan manusia, baik untuk perkembangan nutrisi maupun gizi manusia sendiri sangatlah penting. Bioteknologi konvensional dan manfaat bioteknologi konvensional. Pengertian bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam gula, ataupun bahan makanan. Bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme. Sedangkan manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kandungan gizi dari produk pangan, membantu proses peningkatan agrobisnis sebagai usaha untuk memproduksi bahan baku. Ketiga, menambah jumlah lapangan kerja dan peningkatan penghasilan masyarakat, meningkatkan produksi dari industri rumah tangga. Oke, kita masuk di bioteknologi pangan modern dan manfaat bioteknologi pangan modern. Bioteknologi pangan modern adalah bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi rekayasa genetik atau DNA. Manfaat bioteknologi modern sendiri adalah menghasilkan pangan yang lebih bernutrisi dibanding nutrisi pada pangan aslinya. Di sini seperti penambahan nutrisi, contohnya pada beras golden rice, sehingga memiliki nutrisi yang lebih sempurna. Kedua, menanam produk dengan lebih efisien. Ketiga, dapat membantu pelestarian suatu jenis produk pangan yang mulai jarang kita jumpai. Yang keempat yaitu memperbaiki jenis-jenis tanaman yang ada dan menciptakan bibit-bibit yang lebih unggul dan tahan lama. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu bioteknologi enzim dan contohnya. Oke, kita bahas tentang aplikasi enzim. Apakah itu enzim? Enzim adalah biomolekul yang berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi organik. Semua proses biologis sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cepat dalam suatu arah lintasan metabolisme. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimia dengan energi aktivasi lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama. Klasifikasi enzim didasarkan atas reaksi kimia di mana terdapat 6 golongan antara yaitu oksireduktase di mana terdapat dehidrogenase, enzim yang berperan dalam reaksi melepas hidrogen, sedangkan alkohol dehidrogenase dan contohnya alkohol dehidrogenase dan glutamat dehidrogenase. Oksidase, enzim yang berperan dalam mentransfer elektron atau hidrogen hanya kepada oksigen. Contohnya siatin oksidase dan glisin oksidase.
Reduktase adalah enzim yang berperan dalam penambahan elektron atau hidrogen. Transferase, hidrolase. Transferase, di mana contohnya ada kinase, enzim yang berperan dalam reaksi perpisahan gugus fosfat terutama dari ATP. Hidrolase, di mana terdapat enzim proteinase, enzim yang berperan dalam menghidrolisis protein. Liase yaitu enzim yang bekerja pada reaksi-reaksi pembentukan ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia. Contohnya pirufat, dekarboksilase dan aldolase serta fumarat hidratase. Sedangkan isomerase yaitu enzim yang berperan dalam reaksi menata kembali atom-atom pada suatu molekul untuk membentuk isomer. Contohnya ribulofosfat epimirase dan glukosa fosfat isomerase. Ligase yaitu enzim yang bekerja pada reaksi-reaksi penggabungan dua molekul. Sifat-sifat enzim memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah enzim dapat berperan sebagai biokatalik. Kedua, sebagai termolabil, di mana tidak dapat pada suhu yang tidak dapat terpecah jika ditaruh pada suhu yang tinggi, bekerja secara dari dalam atau endoenzim maupun di luar sel atau ekoenzim. Bekerja spesifik pada suatu jenis substrat, merupakan senyawa protein sehingga sifat protein masih melekat pada enzim. Umumnya enzim mengkatalis reaksi satu arah. Umumnya enzim tidak dapat bekerja tanpa adanya komponen non-protein. Berikut ini adalah beberapa contoh enzim yang sering digunakan dalam industri pangan. Contohnya enzim silanase, enzim pektinase, enzim lipase, enzim selulase, enzim pitase, enzim glukosa amilase, serta enzim papain. Teknologi fermentasi dan contohnya. Teknologi fermentasi adalah pemrosesan bahan pangan dalam mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik atau tidak membutuhkan udara. Perilaku mikroorganisme terhadap makanan dapat menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif, dan fermentasi makanan biasanya mengacu pada dampak positifnya. Dampak positif produk fermentasi: pertama, memperkaya variasi makanan dengan merubah aroma, rasa, dan teksturnya. Sedangkan kedua, memperkaya nutrisi makanan. Ketiga, mengeliminasi anti senyawa nuklean. Keempat, mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan. Dampak negatif produk fermentasi sendiri dapat menyebabkan kembung, menyebabkan pusing dan migran, serta kebal antibiotik. Beberapa contoh produk fermentasi adalah cuka, mentega, minuman beralkohol, yogurt, oncom. Bioteknologi hewan dan contohnya. Bioteknologi hewan adalah bioteknologi yang menggunakan agen hayatinya terdiri dari hewan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi reproduksi terus berkembang untuk meningkatkan konsistensi dan keamanan produk bagi ternak yang bernilai genetik dan menyelamatkan spesies langka. Bioteknologi dikembalikan juga membantu mengantisipasi industri yang mengarah pada produk-produk dengan sifat genetik seperti pertumbuhan jaringan otot,
produk rendah lemak, dan penguatan terhadap penyakit. Berikut beberapa contoh bioteknologi dalam bidang peternakan. Pertama, inseminasi buatan. Teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik, di mana suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. Tujuannya sendiri untuk memperbaiki mutu genetik ternak, tidak mengharuskan penjantan unggul, meningkatkan angka kelahiran dengan tepat dan teratur. Transfer embrio. Transfer embrio di sini kita singkat saja dengan TE, tidak hanya berpotensi dari jantan unggul saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dimanfaatkan secara optimal. Teknik teknologi transfer embrio ini, betina tidak perlu bunting tetapi hanya berfungsi untuk menghasilkan embrio yang selanjutnya bisa ditransfer ke induk titipan dengan kualitas yang tidak bagus tetapi memiliki kemampuan yang bagus dalam halnya bunting. Embrio yang didapat bisa langsung ditransfer ke sapi resipien atau dibekukan untuk disimpan dan ditransfer pada lain waktu. Cloning atau transplantasi nukleus yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi. Salah satu contoh pengkloningan adalah pengkloningan pada domba Dolly. Rekayasa genetik atau rekombinan DNA adalah eksperimen peneliti yang mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dan materi genetika atau DNA dalam bentuk murninya. Hewan transgenik adalah hewan yang telah mengalami rekayasa genetika sehingga dihasilkanlah hewan dengan sifat yang diharapkan. Tujuannya sendiri untuk meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur. Oke, itulah materi yang telah saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.